Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait modal sosial dan perubahan kelembagaan dalam kerangka ekonomi kelembagaan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Fitri, Graciana Dominika, Dina Patricia, Zeti Nurfadila, Fahmi Nurfadila, dan Ricky Renaldi Saputra. Baik, yang pertama, apa itu modal sosial? Modal sosial adalah berbagai jaringan, hubungan sosial, norma, serta kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat dan berfungsi mempermudah koordinasi serta kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini dijelaskan oleh Robert Putnam 1993 yang menyatakan bahwa modal sosial mampu meningkatkan efisiensi masyarakat melalui koordinasi tindakan antar pihak. Inti dari modal sosial terletak pada 3 unsur utama, yaitu kepercayaan atau trust, norma yang mengatur perilaku, dan jaringan atau network yang menghubungkan individu maupun kelompok dalam aktivitas sosial maupun ekonomi. Yang kedua, bentuk modal sosial. Bentuk modal sosial terbagi menjadi 3, yaitu bonding, hedging, dan linking. Yang pertama, bonding. Bonding adalah hubungan kuat dalam kelompok homogen seperti keluarga, suku, atau komunitas kecil yang menciptakan solidaritas tinggi. Yang kedua, bridging merupakan hubungan yang membudayati kelompok berbeda, misalnya organisasi, kelompok lintas budaya, atau jaringan bisnis yang memperluas kerjasama. Sementara itu, linking menggambarkan hubungan vertikal antara masyarakat dengan institusi formal seperti pemerintah, lembaga birokrasi, atau lembaga keuangan yang memungkinkan akses terhadap kekuasaan lingkungan dan sumber daya yang lebih besar. Pengertian kelembagaan. Kelembagaan menurut Douglas North 1990, institution are the rules of the regime in a society, yaitu aturan formal dan informal yang membentuk perilaku ekonomi. Bentuk kelembagaan ada 3, yaitu A. Kelembagaan formal. Yang pertama, hukum, aturan resmi yang dibuat negara dan berlaku untuk semua orang. Fungsinya memberi kepastian dan melindungi hak serta kewajiban. Yang kedua, regulasi. Aturan turunan yang lebih spesifik biasanya dibuat lembaga atau instansi, misalnya aturan teknis tentang perdagangan atau bisnis. Yang ketiga, kontrak. Kesepakatan tertulis antara 2 pihak atau lebih. Kontrak mengikat secara hukum dan memastikan setiap pihak menjalankan kewajibannya. B. Kelembagaan informal. Yang pertama, norma sosial. Aturan tidak tertulis yang dianggap wajar oleh masyarakat, misalnya sopan santun atau cara berperilaku. Yang kedua, budaya. Kebiasaan atau nilai yang diwariskan seperti cara berpakaian, gotong royong, atau cara berkomunikasi dalam suatu kelompok. Yang ketiga, tradisi. Kebiasaan yang dilakukan turun-temurun pada waktu tertentu, misalnya upacara adat atau kegiatan rutin masyarakat. Fungsi utama kelembagaan sebagai mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Perubahan kelembagaan terjadi karena perubahan kelembagaan adalah proses penyesuaian aturan, norma, dan struktur sosial yang mana mengatur aktivitas ekonomi agar selaras dengan dinamika masyarakat, teknologi, dan kebijakan. Perubahan ini dapat terjadi karena tekanan eksternal seperti globalisasi dan kemajuan teknologi atau faktor internal seperti perubahan nilai dan kebutuhan sosial. Kelembagaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan meningkatkan efisiensi, inovasi, daya saing ekonomi, sedangkan kelembagaan yang kaku cenderung menghambat pertumbuhan dan menciptakan inefisiensi. Hubungan modal sosial dan kelembagaan. Modal sosial dan kelembagaan memiliki hubungan yang saling memperkuat dalam mendukung pembangunan ekonomi. Modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan kerjasama, membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berfungsinya kelembagaan secara efektif.
Sebaliknya, kelembagaan yang kuat dan adil memperkuat kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Ketika keduanya berjalan selaras, efisiensi meningkat, biaya transaksi menurun, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif serta berkelanjutan. Selanjutnya, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Modal sosial dan kelembagaan yang kuat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat kepercayaan yang tinggi antar masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah mampu menurunkan biaya transaksi karena aturannya lebih jelas dan resiko penyalahgunaannya lebih kecil. Kerjasama sosial dan jaringan yang solid juga menciptakan ruang bagi inovasi serta produktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, kelembagaan yang stabil, transparan, dan akuntabel menumbuhkan kepastian hukum yang pada akhirnya menarik investasi. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam proses ekonomi dan kebijakan publik, pemerataan kesejahteraan pun meningkat. Dengan demikian, interaksi positif antar modal sosial dan kelembagaan yang baik menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Contoh dalam kehidupan nyata. Contoh yang pertama dalam menurunkan biaya transaksi melalui kepercayaan dan aturan yang jelas. Contohnya, ketika UMKM bertransaksi dengan pemasok yang sudah saling percaya, proses negosiasinya lebih cepat, tidak perlu banyak kontrak rumit, dan biaya pengawasannya kurang. Hal ini membuat biaya operasional turun sehingga harga produk lebih kompetitif. Contoh yang kedua, meningkatkan produktivitas melalui kerjasama sosial. Contohnya, di sektor pertanian, kelompok tani yang aktif berbagi informasi soal pupuk, teknik tanam, atau pasar akan memiliki hasil panen lebih tinggi dibanding petani yang bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi ini meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang ketiga, menarik investasi karena stabilitas kelembagaan. Contohnya, daerah dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, perizinan jelas, dan minim korupsi, seperti beberapa kawasan industri di Jawa Barat, lebih mudah menarik investor asing membuka pabrik karena merasa aman secara hukum dan ekonomi. Yang keempat, contoh dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan lewat partisipasi masyarakat. Contohnya yaitu program dana desa yang melibatkan masyarakat dalam musyawarah pembangunan terbukti memperbaiki akses jalan, irigasi, dan fasilitas umum. Partisipasi warga memastikan pembangunan sesuai kebutuhan sehingga manfaat ekonomi lebih merata. Materi selanjutnya adalah contoh kasus terkini. Di Indonesia, pengesahan undang-undang yang memperluas keterlibatan militer dalam jabatan sipil menimbulkan perubahan kelembagaan yang signifikan sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kelembagaan berubah tanpa disertai transparansi dan partisipasi masyarakat, maka modal sosial seperti kepercayaan dan kerjasama masyarakat dapat terkikis yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada pun beberapa tantangan. Yang pertama itu lemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga, di mana masyarakat merasa lembaga kurang transparan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan publik. Akibatnya, partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan menjadi rendah. Yang kedua, korupsi dan birokrasi tidak efisien. Korupsi dan proses administrasi yang rumit membuat pelayanan publik lambat dan tidak efektif. Hal ini menurunkan kualitas kinerja lembaga dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga itu ketimpangan sosial, menurunkan solidaritas. Perbedaan kesejahteraan antar kelompok membuat rasa keadilan sosial berkurang. Ketimpangan ini memperlemah solidaritas dan meningkatkan potensi konflik sosial. Dan yang keempat itu adaptasi kelembagaan terhadap era digital dan globalisasi. Banyak lembaga belum siap mengikuti perkembangan teknologi dan persaingan global. Keterlambatan adaptasi membuat kinerja dan layanan menjadi tertinggal. Adapun beberapa strategi penguatan, yang pertama itu membangun good governance dan transparansi. Penerapan tata kelola yang bersih, terbuka, dan akuntabel
penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Transparansi dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran harus menjadi prioritas. Yang kedua, meningkatkan pendidikan sosial dan etika publik. Pendidikan etika dan sosial membantu membentuk masyarakat dan aparatur yang jujur serta bertanggung jawab. Hal ini mendorong budaya anti korupsi dan partisipasi publik yang lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan jaringan komunitas ekonomi lokal. Penguatan kerjasama ekonomi antar pelaku lokal dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Komunitas yang kuat juga mampu mengurangi ketimpangan sosial. Dan yang terakhir itu mendorong kemitraan masyarakat, pemerintah, dan swasta. Kolaborasi antar sektor memungkinkan pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat saling melengkapi dalam pelaksanaan program. Baik, kesimpulannya yaitu modal sosial dan perubahan kelembagaan memiliki peran penting dalam membentuk arah dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Modal sosial melalui kepercayaan, norma, dan jaringan kerjasama memperkuat efektivitas kelembagaan. Sementara kelembagaan yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya modal sosial. Sinergi keduanya mampu menurunkan biaya transaksi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong partisipasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kepercayaan sosial dan pembaruan kelembagaan yang adaptif menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.